Rakyatnya punya pengalaman. Jangan karena dia muda, ini saja muda. Ini anda uji coba negeri ini. Berapa risikonya 240 juta orang jadinya kalau gagal gitu kan. Jadi harus orang yang punya track record. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Peringatan oposisi untuk Jokowi. Politikus Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, mengkritik kebijakan kartu prakerja pemerintah karena salah satu dari 8 digital platform untuk pelatihan adalah perusahaan yang didirikan oleh salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, apakah benar staf sus milenial Presiden Belva Devara adalah pemilik dan CEO Ruang Guru, aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi para peserta kartu prakerja dengan total anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah? Tulis Rahlan di akun Twitternya. Rahlan berujar kebijakan pelatihan online tidak efektif dalam kondisi pandemi. Lowongan pekerjaan dan peluang berusaha tidak ada karena pertumbuhan ekonomi diprediksi akan minus. Bisnis di mana-mana bangkrut, PHK melonjak. Masa jalan keluarnya adalah pelatihan online? Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi mengatakan lebih baik anggaran kartu prakerja digunakan program bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kebijakan ini lebih efektif dan juga berefek pada roda ekonomi. Kata Rahlan Nasidik, Pak Jokowi, sebelum terlambat saya ulangi desakan ini. 1. Hapus pelatihan online, gunakan semua dari 20 triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan. 2. Tunjuk bank pemerintah menyalurkan BLT dan bukan perusahaan fintech. 3. Pecat staf sus korup. Dan memang, beginilah bohongisme dari Orde Bohong. Politik kebohongan bapak kebohongan modern. Joseph Goebbels bisa jadi merupakan orang Jerman paling banyak dikenal pejabat negara dan politikus. Sebab doktor filsafat kelahiran Rhineland, Jerman 29 Oktober 1897 ini dikenal sebagai bapak kebohongan modern, di mana teori komunikasi sesatnya dipikir dan dipakai oleh hampir semua lembaga survei politik. Doktrin Goebbels paling sohor adalah kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan menjadi berubah dan menjadi nyata seolah-olah kenyataan. Sedangkan kebohongan sempurna, kata Goebbels, adalah fakta kebenaran yang dipelintir sedikit saja. Goebbels memang bukan cuma pandai berteori. Buah pikirannya ini sudah diuji di partai Nazi, pimpinan Hitler. Makanya ketika berkuasa, sang Führer ini mengangkatnya menjadi menteri propaganda. Sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, Nazi berkembang dahsyat dan Jerman tumbuh menjadi kekuatan yang menggiriskan di daratan Eropa. Dalam pandangan Goebbels, bohong itu indah. Ada seni untuk kebohongan, sehingga orang yang dibohongi meskipun pada akhirnya ia tahu dibohongi tetap bakal terpesona. Contohnya kita tahu ketika ia mengampanyekan bangsa Arya, ras Jerman Tulen adalah etnis paling jenius di muka bumi. Tentu ini untuk menghancurkan klaim Yahudi yang mengaku bangsa pilihan Tuhan. Makanya, kalau Goebbels masih hidup, pasti sedih dan terheran-heran kenapa teori kebohongannya sudah sangat populer di dunia ketika dipraktikkan saat ini begitu mudah dipatahkan. Padahal lewat semua media setiap hari mencekoki masyarakat dengan isu kesuksesan di sana-sini, sambil memborbardir masyarakat dengan berbagai agitasi provokasi dengan berbagai cara bohongisme. Bukan teori Goebbelsnya yang tidak cocok dengan kenyataan sekarang. Para penguasa dan para elit politik tidak sungguh-sungguh menjalankan doktrin Goebbels, sebab kebohongan yang disebarkan tidak berdasarkan fakta kebenaran yang dipelintir sedikit, melainkan kebenaran tipis yang dipakai untuk menutupi kepalsuan besar lagi bermanen. Akibatnya sedikit saja angin bertiup, tabir kebenaran yang tipis itu segera tersingkap, sehingga masyarakat bisa dengan lekas melihat kebohongan sebagai sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Benar, teknik berbohong penguasa dan elit politik sekarang memang mengingatkan kita pada gaya berbohong para ABG jadul kepada pacarnya. Lewat surat ia nyatakan cintanya yang bertubi-tubi, seakan dunia bakal kiamat kalau cinta tak berlanjut. Makanya ia bersumpah, gunung tinggi kan kudaki, laut luas kan kuseberangi. Sampai di sini si pacar memang sempat terperangah. Tapi begitu melihat fakta di bawahnya, dalam nota bene, di bawah tanda tangan dia tahu pacarnya itu gombal belaka.
atau dalam bahasa politik sekarang telah melakukan kebohongan publik. Karena itu, notabene atau NB dari si pacar menulis begini. Sayang, nanti malam kalau tidak hujan, aku akan ke rumahmu. Katanya gunung tinggi bla bla bla, laut luas bla bla bla. Lah ini, sama hujan saja kok takut. Dasar pembohong. Dan sekarang pun terbukti, ucapan Pak JK hancur negeri ini jika dipimpin oleh Jokowi. Bertubi-tubi kritikan Wapres Yusuf Kala semakin menegaskan bahwa mantan Ketua Umum DPP Golkar itu mulai berpaling dari Jokowi. Teranyar, JK juga mengkritik pembelian sabun cuci saat itu senilai total 2 miliar untuk kewirausahaan program Keluarga Harapan. Wasekjen dari Partai Gerindra, Andre Rosiadi menangkap di balik kritikan dari JK itu karena kekhawatiran jika Jokowi terpilih untuk periode kedua. Terbukti apa yang diucapkan oleh Pak JK, kalau Jokowi jadi presiden maka akan hancur negeri ini. Menurutnya kritikan JK adalah sebuah realitas yang terjadi pada saat ini. Dan memang betul, realitasnya memang begini. Betul apa yang diucapkan Pak JK, bisa hancur negeri ini jika dipimpin oleh Jokowi. Dulu kita tahu, pernah ada tulisan dari Direktur Sabang Merauke Circle tentang mengkeprek Jokowi. Si Raja Wali Keprek, julukan untuk Dr. Rizal Ramli telah mengkeprek Jokowi dengan tulisannya yang tajam, An Open Letter to the President. Kepretan sebelumnya yang legendaris adalah menyerang Surya Paloh yang menggunakan instrumen kekuasaan untuk memperkaya diri via menterinya Nasdem Menteri Perdagangan. Sebelumnya lagi ketika Rizal masih di kabinet Jokowi, dia mengkepret atasannya Yusuf Kala sebagai peng-peng, penguasa yang cari kekayaan dengan memanipulasi kebijakan yang merugikan rakyat. Kenapa sih si Raja Wali Kepret mengkepret pakai bahasa Inggris? Itu pertanyaannya ketika melihat tulisannya menyebar di grup-grup WhatsApp. Setelah menyadari adanya upaya memanipulasi rezim dengan seolah-olah dipimpin dengan pemimpin asing sudah memberikan selamat atas kemenangan Jokowi. Dan saya mengerti bahwa penggunaan bahasa internasional ini untuk memberitahu ke seluruh dunia tentang kenyataan real di Indonesia. Pada saat bersamaan Anies Baswedan, saya saksikan juga memancing media-media asing, memberitakan kebrutalan demokrasi di Indonesia. There is a saying that you can fool the people some of time, not all the time. But in the age of social media, it is almost impossible to fool the people. Begitu kata Rizal dalam bagian suratnya itu. Artinya, hei Jokowi, tidak selamanya kau bisa menipu kami, apalagi pada zaman atau abad informasi kali ini. Surat Rizal juga diawali dengan kritikan bahwa rezim Jokowi telah melakukan kekerasan brutal untuk menghadapi demokrasi. Padahal demo itu, expressing their right of assembly and to protest against what they believe to be fraudulent election. Kebrutalan itu telah membawa luka dan kematian pada orang-orang yang tidak berdosa. Buat yang lagi kredit, selamat, Anda kena prank Jokowi. Kebijakan Jokowi yang meminta agar perusahaan pembiayaan memberi kelonggaran angsuran selama setahun bagi para nasabah yang berasal dari kalangan tukang ojek, petani, sopir taksi, nelayan, dan para pengusaha kecil menengah masih menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Meskipun OJK telah menyetujui hal itu, namun praktik di lapangan berbeda dengan yang diinginkan. Seorang warganet menanggapi hal itu dari akun Enggal PMT. Kepada tukang ojek, sopir taksi, dan nelayan yang sedang kredit, selamat, Anda kena prank Presiden Jokowi. Sebelumnya diketahui kelonggaran angsuran 1 tahun yang disebut Jokowi ternyata salah tafsir. Pidato Jokowi yang berisi perintah agar perusahaan pembiayaan memberi kelonggaran angsuran selama 1 tahun bagi para nasabah yang berasal dari kalangan tukang ojek, petani, nelayan, dan juga pengusaha kecil menengah menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Pidato penuh empati yang disampaikan Jokowi pada tanggal 24 Maret 2020 dalam implementasinya menemui banyak kendala. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator bisnis keuangan di Indonesia telah mengeluarkan aturan yang memungkinkan para pengemudi taksi atau ojek online
juga menunda pembayaran cicilan dalam tempo paling lama 1 tahun, tapi bentuk kompensasinya adalah pengurangan kategori kriteria non-performing suatu perusahaan jasa keuangan yang tadinya 3 pilar menjadi 1 pilar, agar reputasi mereka tidak buruk. Ini artinya, kelonggaran yang dimaksud bukan berarti nasabah ini tidak membayar cicilan sama sekali selama 1 tahun. Seperti yang terjadi di Asta Kredit, Company Kelapa Gading, seperti yang diunggah oleh akun Twitter @mangojek. Banyak masyarakat yang menyalahartikan istilah kelonggaran yang disebut Jokowi dalam pidatonya akibat interpretasi yang salah dari beberapa media mainstream, seperti dari berita Kompas yang berjudul "Jokowi, tukang ojek dan supir taksi jangan khawatir, cicilan ditangguhkan 1 tahun", di mana ditulis pada tanggal 24 Maret. Nah, seperti ini kutipan beritanya. Presiden Joko Widodo menyadari bahwa pandemi corona begitu berdampak bagi pendapatan rakyat. Bahkan Jokowi menyebut kalau sering mendapat keluhan dari para tukang ojek sampai dengan supir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil. Maka dari itu, Jokowi menjanjikan untuk memberi kelonggaran pada tukang ojek, supir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan para gubernur melalui video conference dari Istana Merdeka pada hari Selasa 24 Maret di Jakarta. Katanya, tukang ojek dan supir taksi yang sedang memiliki kredit motor dan mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka, tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun.